Pembalap F1 zaman sekarang itu atlet tulen. Mereka diet ketat, nge-gym tiap hari, dan tidurnya teratur. Tapi kalau kita mundur ke era 70-an, ada satu juara dunia yang gaya hidupnya lebih mirip vokalis band rock daripada olahragawan. Dia ngerokok di grid beberapa menit sebelum start, hobi pesta, dan pakai patch di baju balapnya yang tulisannya Sex Breakfast of Champions. Tapi di balik kelakuan gilanya, dia punya nyali baja di atas aspal. So, sebenarnya siapa James Hunt dan gimana ceritanya dia bisa juara dunia? Sini, gue ceritain. James Hunt masuk ke F1 bareng tim yang sama gilanya kayak dia, Escape Racing. Tim ini terkenal karena garasinya selalu penuh dengan champagne, wanita cantik, dan pesta gila-gilaan. Tim papan atas ngetawain mereka. Dianggap cuman anak-anak kaya yang lagi main mobil-mobilan. Tapi tawa itu berhenti pas James Hunt mulai menang balapan. Gaya balapnya agresif, liar, dan gak kenal takut. Di era di mana mobil F1 gampang meledak dan sirkuit minim sistem keamanan, James Hunt nyetir seolah-olah dia gak peduli sama besok. Puncak karir James Hunt terjadi di tahun 1976, pas dia pindah ke McLaren. Musim ini ngelahirin rivalitas paling legendaris di F1. James Hunt melawan Niki Lauda dari Ferrari. Mereka itu ibarat api dan es. James Hunt itu emosional dan liar, sementara Niki Lauda itu penuh perhitungan dan super disiplin kayak komputer. Di tengah musim, tragedi mengerikan terjadi. Niki Lauda kecelakaan parah di Nürburgring sampai nyaris tewas terbakar. Absennya Niki Lauda dimanfaatin James Hunt buat ngejar ketertinggalan poin secara gila-gilaan. Balapan terakhir penentu juara dunia digelar di Jepang. Cuacanya hujan badai ekstrim, trek banjir, dan jarak pandang nyaris nol. Niki Lauda yang baru sembuh dari luka bakar mutusin buat mundur di lap kedua karena ngerasa nyawanya lebih berharga daripada trofi. Tapi James Hunt dia milih buat merobos tenaga itu. Dia butuh minimal finish posisi ketiga buat jadi juara dunia. Dengan sisa-sisa ban yang hancur, dia ngebut membabi buta melewatin lawan-lawannya di lap-lap terakhir. James Hunt akhirnya berhasil finish ketiga dan ngunci gelar juara dunia 1976 dengan cara yang paling dramatis. Setelah ngebuktiin dirinya jadi yang terbaik, James Hunt kehilangan motivasi, pensiun muda, dan milih jadi komentator F1 legendaris. So, menurut lo, kira-kira bakal ada nggak pembalap yang seliar dan seplayboy James Hunt ini di F1 Grid sekarang? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Like kalau lo suka sama video ini, dan jangan lupa follow gue untuk cerita motorsport lainnya.